Iya, Radio Rumahan. Selamat malam. Selamat malam. Iya, di sebelah gua ada Putra aka GS. Bisa macam-macam tuh. Iya. Bisa gendut sialan, bisa GS yang lain. Iya bener. Gambar Getting Wet. Gambar Selala angkatan pertama. Iya, ya. Gambar Spendit. Gambar banyak lah. Kayaknya dulu banyak. Gambar switch off. Dengan font berdarah-darah. Tapi bukannya deh ya. Apa? Party on the Street ya. Enggak, Party on the Street band. Ayo. Jadi gimana? Apa? Band. Iya. sekarang udah band saya Pak. Sekarang enggak, saya maksudnya tetap ada spend waktu buat bermusik, tapi lebih di rumah sih gue. Lebih main musik di rumah, main alat musik di rumah, lebih gitu sih. Semakin dimudahkan sebenarnya di zaman sekarang ini. Terus kayak maksud gue kayak software-nya juga untuk sound yang dipengen juga kan udah banyak sekarang. Ya kan? Gitu-gitu udah kemajuan teknologi. Tapi lo termasuk orang yang ngikutin teknologi nggak sih? Gue termasuk orang yang sebenarnya ngikutin tuh perlu kan. Jadi maksudnya banyak hal-hal yang kayak ya maksud gue dimudahkan gitu ya dengan adanya perkembangan teknologi, terus segala-galanya jadi mudah gitu kan. Mau nggak mau mesti ngikutin karena kan iya kayak ngapa-ngapain gitu, kayak yang gampang gini deh, yang simple kayak uang elektronik deh. Bayar tol pakai uang elektronik, bayar parkir pakai uang elektronik. Kalau misalnya kita menolak itu kan, atau kita nggak ngikutin itu kan, wah ketinggalan gitu ya gitu. Walaupun ya memang butuh adaptasi ya. Gitu-gitu sih. Lagian juga kenapa gue pikir mesti ngikutin perkembangan zaman dan teknologi, karena kan kita makin lama makin tua nih. Terus punya keluarga, punya anak, segala macam. Maksud gue itu perlu, karena nextnya ketika misal gue nggak mau kayak jadi orang tua yang anak gue nggak bisa kontrol anak gue karena gue ketinggalan teknologi gitu. Gue nggak ngikutin teknologi gitu, gue nggak ngikutin perubahan zaman gitu, update apa segala macam gitu. Gue takut gitu aja. Tapi kita ini beruntung loh menurut gue nih, tapi ya. Apa? Jadi kita itu ada di zaman kunonya dapet tapi modernnya dapet, ya nggak sih? Kunonya dapet, iya sih. Iya. Maksudnya di atas kita itu kan udah agak susah tuh, kadang SMS aja kadang susah gitu. Oh iya benar. Apalagi ngikutin yang online gitu ya. Benar. Dan kita masih bisa gitu. Benar. Beruntung kita. Benar. Soalnya generasi yang di atasnya kita tuh gue banyak ketemu ya, yang udah sesepuh gitu, yang mereka karena mungkin zaman dulunya nggak biasa komputer, mereka agak susah komputer gitu, jadi lebih bisa mesin ketik gitu, sedangkan mesin ketik sekarang udah nggak pernah. Ya, masih di Radio Rumahan dan ini baju Mang Isdan. Ya, ini baju produksi. Ini apa? Production apa? Make Punk Rock Great Again. Ini bukan dalam rangka ini ya, mendukung Donald Trump nggak ya? Karena kan ada Donald Trump tuh ada jargonnya Make America Great Again. Ini gue cuman nyuri aja. nyuri jargon. Lu Donald Trump nggak sih? Donald Duck gue. Tapi ya nggak peduli juga tuh. Ya sih, jauh juga sih. Jauh juga sih. Sebenarnya Donald Blueberry. Main bass lah udah. Main bass. Iya bener. Tapi gue musik terakhir yang gue dengerin itu ini Blackpink sama BTS. Gue Blackpink gue denger gue. Iya tadi makanya gue itu karena gitu. Karena menurut gue mirip semua orangnya. Oh iya bener sih. Gue juga awalnya gitu. Jadi itu gue dipaksa karena anak gue kan mulai SD gitu kan, terus mulai karena nggak ada lagu anak-anak kan, terus lagu anak-anak itu doang kan, maksud gue nggak juga sih, udah nggak dengerin juga sih, maksud gue nggak ada permajaan gitu loh, kayak maksud gue lagu anak tuh iya kayak maksudnya masih mengulang-ulang yang udah gitu, lagunya Serina, lagunya Tasya, terus habis itu kalau yang kalau yang di luar tuh lagu-lagu yang buat baby gitu lah ya, baby bass ya, yang gitu. Jadi akhirnya gitu anak gue karena anak gue perempuan juga kan, jadi akhirnya liatnya nontonnya Blackpink dengan dance-nya segala macam gitu, terus ke BTS gitu. Jadi akhirnya gue ikut dengerin lah. Padahal dulu ya zaman itu berapa itu tuan
Niko itu udah memperlukan. Oh iya. Waduh, Tuan Niko lama. Dia tuh kan Pawang hujan ya dia. Apa sih dia? Namanya macam-macam lah. Dia Tuan Niko tapi apa gitu loh. pohon. Kalau iya macam-macam deh ganti-ganti. Mana ya orang itu sekarang? Tuan Niko di mana Anda sekarang? Iya, itu Kami menurut merindukan. visioner sih. Jadi Ya. dulu itu gua nggak tahu ini. Sebelum Facebook dia udah duluan tuh. Bikin Facebook dong, terus Twitter dia duluan. Terus Korea itu ya dulu apa SNSD ya? Apa yang itu dia duluan tuh. Dia duluan juga. Jadi gue dulu ini buat apa namanya mungkin penonton radio rumahan ya. Itu memang gue dulu cukup lama juga sih di radio. Jadi gue dulu dari 2006 sampai 2011. Padahal dulu yang daftar Juli ya. Iya benar. Nah itu dia. Jadi dulu Juli tuh itu gue vokalis Getting Wet. gitu gue yang pertama. Jadi apa namanya sebelumnya waktu SMA Dia kan gue dipecat karena suaranya terlalu pop. iya juga sih ya. Iya. Dan sibuk pacaran sih. Iya. Ya, Bukan dong Bima itu wajar. oh iya ya. Itu juga dipecat juga. Iya, di atas genteng lagi Iya wajar. bener. Jadi dulu ceritanya gini, apa namanya dulu kan kita sekumpulan anak muda lulusan SMA baru masuk kuliah, terus kita anak muda lah di zaman itu yang apa namanya suka clothing segala macam, terus akhirnya gue dan teman-teman buka distro gitu, clothing di perempatan itu tuh Cokro Aminoto yang depan masjid. Sekarang tuh apa ya? Jadi apa ya? Bengkel atau rumah makan atau apa itu? Belakangnya rumah makan. Oh gitu ya, pokoknya yang di situ di depan masjid itu. Nah dulu sebenarnya yang gila banget radio dan pengen banget jadi penyiar radio tuh Juli ya, vokalis band kita. Iya, Gitu. karena deket kan ya, deket OS, deket Benar. Bioli, deket Karisma, satu perempatan itu. Nah, Dan dulu itu ada karena mungkin Juli itu terpengaruh sama almarhum Jimmy mungkin. Oh iya ya, Karena kan Jimmy setiap hari oh iya jalan ya. bener. Jimmy suka kita panggil untuk mampir Iya. di distro ya. Jadi dulu kan Karisma duluan kan. Memang Karisma di situ kan dulu kan. Terus habis itu penyiarnya yang dulu suka mampir di distro kita tuh Jimmy almarhum, terus Lupi sama Rico. Anggi dulu di Karisma, Rico sama Rico, iya. Wawan Rico ya. Di situ. Nah, kita itu juga sebenarnya mereka adalah orang-orang korban kecelakaan juga ya masuk radio ya. Dan ya gitu kecelakaan juga itu. Iya benar, karena dia dulu dia bagian dari Bujukin anak, ayo dong masuk. Iya, dulu dia bagian dari manajemen Getting Wet dulu band kita ya. Terus karena ada bukaan waktu itu di Karisma, terus akhirnya mereka pada daftar. Nah, sebenarnya terjebak di radio Karisma itu gini. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu juga, dulu radio Karisma itu adalah radio pop. Sebelum jadi dangdut. Nah, ketika dia hidup lagi, dipikir masih pop. Jadi mereka daftar. Itu tadi ya Lupi, si Rico, Wawan itu daftar. Karena sebelumnya pop Karisma itu anak muda pop anak muda ya. Iya, anak muda. Terus mereka ikut training segala macam sampai akhirnya masuk ternyata dangdut. Nah itu Juli mundur ya? Nggak jadi karena radio jadi ternyata radio dangdut gitu. Jadi akhirnya ya udah jadilah Karisma yang seperti sekarang. Nah dulu manajemennya salah satu radio lama, Radio Bioli yang dulunya dangdut itu di take over sama manajemen Karisma dan berubah jadi tuh kayak tukeran ya. Jadi dulu Bioli itu dangdut, Karisma dulu pop jadi dangdut, Bioli dari dangdut jadi pop anak muda gitu. Nah gue dulu kayak ini juga lah gitu, nekat aja gitu lah daftar segala macam. Padahal gue dulu nggak pede karena gini, dulu tuh waktu gue pertama kali daftar yang terseleksi tuh beberapa orang, isinya termasuk angkatan pertama ya? Iya gue yang pertama. Jadi gue pas begitu gue mau direkrut itu saingan gue tuh orang-orang yang udah punya basic radio, rata-rata anak Rakanila. Jadi gue udah jiper waktu itu. Wah gila, yang lain udah punya basic, gue nggak punya basic apa-apa nih, gue cuma pendengar radio biasa. Ya udah, tapi gue nekat aja. Terus ternyata berjalan gue diterima. Walaupun ya kebanyakan yang lain yang diterima di angkatan pertama itu kebanyakan dari Rakanila gitu. Jadi
Jadi ya yang buat teman-teman yang misalnya punya ketertarikan sama radio terus nggak punya basic, jangan berkecil hati. Ikut masuk aja. Iya, gue juga termasuk yang gitu waktu itu. Oh iya, ini juga nih, mumpung gue inget nih. Jadi dulu yang kenapa gue waktu dulu itu akhirnya pengen banget masuk radio, karena dulu gue sama Awan punya band Getting Wet yang basically kita bawain musiknya punk rock ya. Dan itu ditolak di radio. Jadi gue dendam. Gue pengen masuk radio, gue pengen puter lagu gue. Nah lucunya beberapa tahun kemudian gue masuk radio dan jadi musik director di sana. Padahal dulu kita ditolak. Bener. Dulu kita ditolak. Tapi walaupun awal-awal ditolak ya, gue awal-awal ditolak karena musiknya ya gitu lah ya, kekencengan. Nah, mungkin dia bilang jelek gitu kan ya, cuman gak enak. Iya, jadi bilang kekencengan. Padahal mah jelek aja. Uli Marmanto. Iya dulu. Tapi setelah itu berjalan, setelah kenal, emang harus kenal dulu sih ya. Iya sih. Sepertinya emang harus kenal dulu. Begitu udah kenal, malah kita pernah ada 1 bulan disuruh isi. Iya, ada pokoknya. Tim song. Terus di off-air-nya host itu kita dilibatkan masuk ke klaster itu juga lumayan banyak dampaknya sih. Walaupun kita jadi tukang chat ya cuman deh. Iya benar. Pertama kali kita masuk tuh jadi tukang chat ya. Sebenarnya band kita itu secara personal orang-orangnya punya kelebihan nih. Betul. Lu orang radio, gue orang radio. Sedangkan teman-teman yang lain tuh ngeband doang. Jadi akhirnya kayak teman-teman itu karena punya temen yang orang-orang radio, jadi akhirnya ya mereka punya jembatan gitu loh untuk mereka masuk ke radio-radio lain. Mereka butuh kita. Padahal awalnya mungkin kita pikir kita butuh mereka. Kita bisa sombong. Tapi gini dulu radio kan zaman kita itu termasuk masih hype juga lah ya. Masih dapat kita hype dengan radio ya. Terus dulu gue di host, lo di Bioli, B di 99. Oh iya betul. Iya udah ke cover semua sebenarnya sih. DSK ya. Iya benar DSK ya di 99. Udah ini semua sih. Jadi band aman itu dulu zaman itu. Iya benar. Termasuk over juga karena ada perwakilan dari anak-anak band akhirnya ya gitu lah. Kita dulu kan tergabung di cluster ya. Akhirnya kita bisa kenal dan ketemu sama BAG, General, Flat dan teman-teman lain. Tapi karena terus kita juga karena awalnya memang kita ini ya maksudnya kayak jalan sendiri gerilya gitu. Terus kita juga akhirnya kenal sama Mas Denny, Triples, teman-teman Triples. Terus selain itu karena kita mainin musik punk dulu, punk rock, kita kenal sama Sultan ya. Terima kasih Sultan berkat kuning elomu amal jariah gitu. Iya. Kita jadi tahu ya. Iya, gimana cara ngecat rambut yang awet dan murah. menyala. Dan murah ya. Iya dan murah.